Selamat pagi semuanya. Melanjutkan bahan sebelumnya, di video kali ini kita akan belajar mengenai posisi benda pada bidang koordinat. Nah, pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bidang koordinat. Bidang koordinat merupakan gambar petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, dapat kalian lihat di gambar di slide ini, gambar petak-petak dengan angka dan huruf ini itulah yang disebut sebagai bidang koordinat. Nah, letak suatu benda dapat digambar pada petak-petak tersebut yang disebut bidang koordinat. Nah, seperti kalian lihat, letak-letak benda ini atau hewan ya, kalau di sini bisa kita gambar dalam bidang koordinatnya dan bisa kita tuliskan letaknya di mana. Oke, kita coba ke yang pertama. Nah, sekarang kita lihat di sini, coba di paling kiri ada gambar sapi, ya. Nah, letak koordinat sapi itu ada di mana? Nah, kita mulai dulu dari hurufnya. Oke, nah sapi ini terdapat di kolom huruf A. Oke, dan baris angkanya dia ada di baris ke-5. Itu artinya sapi terletak pada koordinat A, 5. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada gambar ayam. Oke, gambar ayam terletak di koordinat mana? Oke, gambar ayam ada di kolom B. Kemudian dia ada di baris ke-2. Itu artinya ayam terletak di koordinat B, 2. Oke, bisa. Oke, kita perhatikan selanjutnya. Di sini ada gambar domba. Nah, gambar domba ada di kolom D. Kemudian barisnya itu ada di baris ke-4. Artinya koordinat domba ada di D, 4. Oke, gampang kan? Selanjutnya kita lihat di sini ada gambar kambing. Nah, gambar kambing ada di kolom ke-F. Kemudian barisnya itu ada di baris ke-3. Itu artinya kambing berada di koordinat F3. Oke, berikutnya di sini ada gambar bebek. Nah, gambar bebek dia ada di kolom H. Kemudian barisnya itu ada di baris ke-5. Oke, itu artinya bebek ada di koordinat H, 5. Oke, jadi intinya kita cocokkan huruf dan angkanya saja. Oke, gak susah ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke posisi titik pada bidang koordinat. Nah, anak-anak yang kalian lihat di gambar berikut ini disebut sebagai koordinat kartesius. Jadi, ketika kita ingin menggambar titik, kita bisa menggambarnya pada bidang koordinat kartesius ini. Jadi pertama kita pahami dulu bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius ini. Pertama, kalian coba lihat garis horizontal ini. Ini dinamakan sebagai sumbu X atau apsis. Nah, sumbu X ini ada dibagi dua bagian. Nah, di sini ada angka 0. Nah, angka di sebelah angka 0 ini angka positif. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai seterusnya. Nah, di sebelah kiri angka 0 ini adalah angka negatifnya. Nah, ditulis mundur. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 dan seterusnya. Oke, berikutnya garis yang tegak lurus ini. Nah, garis yang tegak lurus ini dinamakan sebagai sumbu Y atau sumbu ordinat. Nah, sama seperti sumbu X, ada dibagi menjadi dua bagian, yang atas dan yang bawah. Nah, yang di atas angka 0 itu angka positifnya. Ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, yang di bawah angka 0 ini adalah angka negatifnya. Ditulis minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba ke contoh bagaimana membaca letak titik pada bidang koordinat ini. Oke, kita lihat di contoh pertama. Kita disuruh titik A terletak pada bidang koordinat apa? Oke, nah kita lihat di sini titik A. Oke, nah
Ingat, cara membaca titik koordinat itu selalu X, Y. Oke, X, Y. Artinya, angka di sumbu X, angka di sumbu Y. Oke, nah, sekarang perhatikan titik A ini. Nah, titik A ini sumbu X-nya terletak pada angka -4. Oke, nah, sedangkan sumbu Y-nya ada pada angka 3. Jadi, artinya titik A terletak pada koordinat -4,3. Oke, berikutnya kita coba ke contoh B. Titik B terletak pada koordinat, oke, kita cari dulu titik B. Nah, titik B itu ada di sini. Oke, nah, ingat, membaca koordinat selalu X, Y. Oke, nah, kita lihat dulu. X-nya ada di angka 1 dan Y-nya ada di angka 4. Oke, itu artinya titik B terletak pada koordinat 1,4. Oke, tidak susah ya. Berikutnya kita coba titik C. Oke, titik C terletak pada koordinat, kita lihat X-nya. X-nya ada di angka 1. Oke, sedangkan sumbu Y-nya dia ada di angka -2. Itu artinya koordinat titik C terletak pada 1,-2. Oke, berikutnya titik D. Nah, di sini titik D. Kita lihat X-nya ada di angka -4. Oke, sedangkan Y-nya itu ada di angka -3. Nah, itu artinya titik D terletak pada koordinat -4, -3. Oke, berikutnya titik E. Nah, sekarang kita lihat titik E ini ada terletak di sini, terletak tepat di garis sumbu X. Oke, kalau dia terletak di garis sumbu X, itu artinya X-nya itu ini 3. Nah, sedangkan Y-nya itu adalah 0. Oke, maka titik E terletak pada koordinat 3,0. Oke, cara gampang untuk mengingatnya, kalau misalnya dia titiknya terletak di sumbu X, contohnya misalnya saya gambarkan titiknya di sini. Itu artinya Y-nya itu 0. Berarti koordinatnya ini adalah 6,0. Oke. Nah, kalau misalnya dia terletak di sumbu X, itu artinya Y-nya 0. Oke, cuma perlu diingat seperti itu. Berikutnya kita coba lihat titik F. Nah, titik F itu ada di sini, dia terletak di sumbu Y. Nah, kebalikan dari X, kalau dia terletak di sumbu Y, maka Y-nya, X-nya yang 0. Oke, X-nya yang 0. Nah, sekarang kita lihat Y-nya. Dia ada di 2, angka 2. Itu berarti koordinat titik F terletak pada 0,2. Nah, ingat, kalau misalnya dia terletak di sumbu Y, itu berarti X-nya 0. Kita contoh, misalnya saya gambar titik di sini. Oke, itu berarti X-nya 0. Y-nya itu adalah -5 atau -5. Oke, bisa? Oke, sekarang ini kita coba ke soal terakhir. Apabila titik A, B, C, D dihubungkan dengan garis, maka gambar yang terbentuk adalah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Di sini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, titik-titik tersebut akan dihubungkan dengan garis. Oke, kita hubungkan garisnya. Oke, kita tarik garisnya A, B, C, dan D. Nah, setelah kita tarik garis semuanya ini, gambar apa yang terbentuk? Ayo, coba. Ya, gambar yang terbentuk adalah gambar jajar genjang. Oke, itulah jawaban untuk contoh terakhir ini. Oke, tidak susah ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa.